dengan 9 alasan sehingga bunga bank tidak identik dengan riba jahiliyah tadi. Mari kita lanjutkan tadi ya. Jadi bunga bank ya, bunga bank yang ditetapkan di awal itu yang jadi sorotan, yang berpegang teguh kepada ulama-ulama terdahulu ya. Nah sekarang dalam kitab Muamalatul Bunuk ini akan dijawab kenapa mendahulukan menetapkan bunga bank di awal boleh. Ini dia yang pertama alasannya nih, catat baik-baik. An hadal istiratu la dalila minal Qur'an awis sunnah alaih. Menetapkan syarat apa tadi? Menetapkan hasil itu nisbi itu relatif, tergantung realnya nanti, realnya ditetapkan seperti itu. La dalila minal Qur'ani was, tidak ada dalilnya Quran dan Sunnah mengatur urusan itu. Ayo, mana keluarkan dalilnya ya, yang kekeh bahwa harus nisbi saja, harus sesuai realnya saja, tidak boleh di depan, tidak boleh ditetapkan secara fix berapa bunganya. Mana dalilnya? Kalau ada dikasih hadiah umroh. Mau nggak ya? Jadi itu tidak ada dalil Quran dan Sunnah kaitan dengan menetapkan keuntungan harus tergantung dari situasi kondisi, apalagi bagi untung bagi rugi. Mana coba ada nggak? Quran, hadis Nabi yang mewajibkan, mensyaratkan mudharabah itu bagi untung dan bagi rugi, ada apa enggak? Enggak ada. Termasuk bagi untungnya itu nisbi, tergantung apanya? Realnya. Jadi tidak ada dalil yang menetapkan itu. Wal mudharabatu, dan akad-akad mudharabah itu takunu hasba ittifaqis syuraka. Mudharabah itu adalah sesuai dengan ittifaq, kesepakatan dari kedua belah pihak saja. Adil menurut dua belah pihak, baik sahibul mal, bank kalau dalam bank, kalau pribadi ya pribadi, atau sahibul amal, nasabah yang menjalankan usaha. Agama, Quran dan hadis tidak ikut dalam menetapkan itu ya. Diserahkan kepada siapa? Yang melakukan bisnis mudharabah itu, ittifaq syuraka, dari kesepakatan bersama. Wa nahnul an, nah ini perhatikan nih, wa nahnul an fi zamani dha'ufat lahu dumamun nas. Sekarang ini di zaman lemahnya tanggung jawab orang. Sekarang gini, kalau ada dua orang, yang satu sahibul mal, pribadi ini bukan bank, yang satu sahibul amal, melakukan mudharabah ya, mudharabah, kemudian terjadi kerugian, banyak apa tidak? Banyak terjadi kerugian. Kenapa? Karena zaman ini banyak orang yang lemah, punya rasa tanggung jawabnya, akhirnya ceroboh, teledor dalam bis. Yang rugi siapa? Sahibul mal. Yang rugi adalah pemilik. Banyak Bapak melihat realitas orang yang melakukan mudharabah dua belah pihak, pribadi dengan pribadi, gagal, kasihan yang punya modal. Kalau yang ngerjain modal capek doang, tapi yang ini habis modalnya. Ini dijelaskan di sini dalam kitab ini. Makanya Bapak bilang, kalau mau mengkaji bab tentang perbankan, jangan kitab I'anatul Thalibin, jangan kitab Kifayatul Ahyar, jangan kitab Majmu walaupun gede, sebab belum membahas tentang perbankan ini. Yang ada bab mudharabah atau bab qirad. Takut mabuk ini tuh ya. Mabuk nggak ya? Ada yang udah
Waduh, ini di 24 aja dah ya. Aduh ya, kelihatan tuh. Nggak tahu nguap apa gimana tuh. Kayak orang disuapin itu. Olam namanya. Ya, udah satu aja dulu dah ya. Satu. Jadi ulama yang menghalalkan bunga bank dan dimasukkan dalam bab mudharabah, lalu di bank itu menetapkan untung dengan bunga disepakati oleh kedua pihak, ini ditentang. Yang berpegang bahwa itu adalah batal mudharabahnya berpegang kepada ulama terdahulu. Maka dijawab dengan 9 alasan, bukan satu, baru satu ini, 8 lagi insya Allah minggu depan. Apa yang pertama jawabannya? Tidak ada pensyaratan terhadap nisbinya keuntungan dari mudharabah. Jadi nggak ada ketetapan dalilnya, maka itu dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, maka kalau ke bank pasti ada negosiasi apa? Negosiasi bunga, ya, bunganya dinegosiasikan. Kata bank pingin 2% 1 tahun, ya pokoknya pingin 0,7%, terus begitu. Nah, itu kesepakatan nanti ketemu. Oh, ketemunya 0,9% per tahun, ya, ditetapkan di awal. Ya, usaha untung, cuma ngasih 0,9% per tahun, gede nggak untungnya? Yang sukses. Makanya bank, ya, maju apa enggak? Maju. Kenapa? Banyak nasabahnya, banyak yang sukses. Di bawah 10% saja ada yang gagal itu. Jangan sampai udah gagal, bener ya bunga bank itu riba tuh. Padahal usahanya yang nggak becus itu. Banyak, kalau bank banyak yang gagal, udah gulung tikar atuh bank tuh. Apalagi zaman sekarang menentukan bunga itu dilihat dari perkembangan ekonomi, nggak sembarangan, ada OJK yang mengawasi begitu ketat. Bukan zaman di zaman jahiliyah dulu orang per orang seperti itu, judulnya ngasih, ya, membantu, ujung-ujungnya apa? Menjirat, ya, menjerat gitu. Jauh sekali bedanya bank dengan apa? Riba jahiliyah. Sekarang tuh kalau sampai gagal nih, perhatikan nih apa pengalaman di bank. Gagal nih nasabah, tidak, ya, usahanya pilotnya bukan dibuat-buat, jelas. Nanti itu ada, ya, sampai ke pengadilan. Sampai nanti yang harus dikembalikan hanya pokoknya saja. Begitu bank tuh nggak sewenang-wenang, emangnya bank emok. Ya nggak ada aturan, nggak ada ketentuan, ngasih aja uang, ngejirat aja akhirnya. Bank itu penuh ada aturan yang ketat. Sebab pertumbuhan ekonomi bank ini sangat vital keberadaannya. Semua aspek kehidupan berkaitan dengan perbankan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, semuanya berkaitan dengan perbankan ini. Begitu vitalnya perbankan hadir dalam kehidupan. Nah, maka oleh sebab itu memahami perbankan ini hukumnya, ya, harus jelas wawasan kita. Jadi baru satu sajalah dari 9 alasan dalam kitab Muamalatul Bunuk wa Hukmuha Asy-Syar'iyyah yang dikarang oleh Syekh Said Muhammad Tantawi rahimahullah ini. Beliau memberikan 9 argumentasi bahwa bunga bank yang ditetapkan di awal dengan bunga yang jelas dengan 9 alasan, sehingga bunga bank tidak identik dengan riba jahiliyah tadi. Aduh, udah dekat buka puasa nih ya. Ya Allah, ini segini mau satu kitab ini mau di transfer nih. Kasihan aja, apalagi kelas 6 ya. Kelas 6 ada nggak? Iya, yang ngerti nggak? Ya lumayan dikit-dikit juga lah. Ya, nah, belum bab apa? Tijaroh, belum bab apa lagi?
tadi, oh iya, tijaroh belum ya. Jadi nanti insya Allah minggu depan argumentasi yang 8 lagi, bab mudorobah atau produk perbankan. Kemudian yang kedua bab tijaroh. Tijaroh itu ada kontan, ada nah itu hukumnya seperti itu ya. Jadi jangan semuanya kulu kordin, hadisnya cuma satu dalilnya, ternyata bukan hadis ya. Kaidah fikih kulu kordin jarro naf'an bahwa riba, kulu kordin aja gitu ya. Kita coba, ini guru-guru, kebantu nggak dengan adanya KPR Bank? Kalau beli rumah 150 juta mana uangnya? Ini punya 8 juta, punya kunci buka, tiap bulan cuma 1 juta, 15 tahun lagi. Memudahkan apa nyusahin bank itu? Ya Allah, memudahkan. Punya cash 150 juta nggak punya, ini uang mukanya cuma 8 juta, sampai 15 bahkan bisa 20 tahun. Coba begitu KPR Bank memberikan kemudahan hidup, bukan nyusahin ya. Nanti ada babnya ya, itu bab tijaroh, bab jual beli. Aduh